Selamat pagi Bapak Ibu saudara berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kita waktu dan kesempatan yang baik pada pagi hari ini untuk dalam rumah Tuhan. Kami ucapkan selamat datang untuk kita sekalian dan kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, karena ini adalah tanggal 16 Agustus, besok 17 Agustus di mana kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ayat ke-75. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kita ada dalam sebuah kemerdekaan dalam negara dan bangsa ini. Dan sebab itu mari kita berdiri bersama-sama saudara-saudara sekalian. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Jadi
Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami habiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat-Mu atas ibadah ini, turunlah kuasa-Mu atas ibadah ini, memperlengkapi dan mengurapi kami semua yang Tuhan percayakan melayani-Mu hari ini, dan juga mengurapi kami semua yang sudah hadir hari ini, sehingga hari kami dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Dan kami percaya bahwa Roh Tuhan menyertai kami dalam ibadah ini, sehingga kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Terpujilah Tuhan. Bila kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Kita memuji Tuhan dari nyanyian dalam buku Bala Keselamatan nomor 31. Kenakah engkau nama yang terindah yang diberi oleh Tuhan? Terpuji nama itu seluruh dunia, baik di laut dan daratan. Kita nyanyikan pujian ini berturut-turut ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Kita bangkit berdiri. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan dunia dan
dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Bersama-sama kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang berjalan. Silakan duduk. Kita lanjutkan dengan memuji Tuhan dengan pujian. Datanglah kebahagiaan dengan hati bersyukur. Kita bersyukur karena kita ada saat ini. Itu semua karena Tuhan. kesudahan kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini.
129. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan yang telah memberkati kami sepanjang minggu ini, dan di hari perhentian Tuhan pada saat ini kami datang menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sepanjang minggu ini pun berkat-berkat Tuhan cukup dalam kehidupan kami, dan kami boleh memberi persembahan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Kau suci kuduskan persembahan yang kami berikan dengan sukacita, dan biarlah Tuhan kembali memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan. Berkatilah setiap usaha pekerjaan mereka. Mungkin saat ini Tuhan sedang dalam kesulitan karena perekonomian yang begitu sulit, namun kami percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak meninggalkan. Kami tahu janji-Mu Bapa bahwa Engkau pelihara setiap anak-anak Tuhan yang berserah, berseru kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa, Tuhan bukalah tingkap-tingkap-Mu dari surga. Engkau curahkanlah Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan, baik secara pribadi, rumah tangga mereka diberkatilah oleh Tuhan. Bapa di surga, terlebih Tuhan kami berdoa, Tuhan sehat kuatkan semua jemaat-jemaat Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk setiap perjalanan mereka pergi bekerja, berusaha, mereka yang ada di rumah, biarlah dipelihara oleh Tuhan, dijauhkan dari segala virus-virus yang ada Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga sepanjang minggu ke depan lagi mereka boleh bekerja, berusaha dengan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Jika ada mereka yang sakit Tuhan hari ini, Tuhan lawatlah mereka. Dan kami ingat bagi anak-anak sekolah minggu, juga lansia yang belum dapat beribadah ke tempat-Mu Tuhan, karena aturan-aturan yang dilakukan demi kesehatan orang tua dan anak-anak kami. Tuhan berkatilah mereka semua. Dan terima kasih juga ada para lansia yang mau datang beribadah. Biarlah Tuhan perlindungan Tuhan pun atas hidup mereka. Kami percaya Tuhan di tempat ini Tuhan suci
Engkau lalukanlah semua virus-virus Tuhan, dan biarlah negara kami kembali baik, kembali kami bebas untuk beribadah, bekerja, berusaha. Kami serahkanlah Tuhan, kami semua yang ada di kota Surabaya ini, Tuhan juga memberkati kami semua Bapa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, sebab sampai hari ini Tuhan telah memberkati bangsa ini. Aparat keamanan Tuhan memberkati mereka. Mereka bekerja keras untuk memerangi segala aturan-aturan yang ada supaya dilakukan dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya minta, berikanlah Tuhan kami semua yang ada di negara ini tetap mendukung apa yang direncanakan dan yang dilakukan oleh bangsa ini Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk para medis, para dokter, perawat, sampai kepada klinik servis yang bekerja melayani sesama kami para relawan. Tuhan berkati dan lindungilah mereka semua Tuhan dalam tugas-tugas kemanusiaan mereka. Kami tahu Tuhan, Engkau yang memperhitungkan apa yang mereka lakukan. Oleh sebab itu Tuhan, doa kami, peliharalah mereka semua dengan kasih setia-Mu Bapa. Bagi mereka yang terbaring karena kena penyakit ini Tuhan, kami juga berdoa, tangan Tuhan Kau ulurkanlah bagi mereka. Engkau jamah, Engkau sembuhkanlah mereka. Terima kasih karena hamba-hamba Tuhan, para kadet pun telah disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya semua karena doa-doa yang telah dipanjatkan Bapa. Bapa di surga, terima kasih untuk semuanya. Kami pertaruhkan seluruh hidup kami untuk dipimpin, dipelihara oleh Tuhan. Karena hidup kami adalah milik Tuhan. Maka Tuhan yang mengatur hidup dan hati kami Bapa. Oleh sebab itu kami terus berserah kepada Tuhan. Karena janji pemeliharaan-Mu sungguh kami percaya bagi hidup kami Bapa. Bapa di surga, kami siap dengar firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Jika ada kuasa-kuasa merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Tuhan bertakhta dalam hati pikiran kami, sehingga firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tetapi mendapat tempat yang indah dalam hati kami yang dalam untuk menuntun kami menjalani hari-hari ini Bapa. Terpuji, termulia, teragung Engkau Allah yang besar, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Namun yang pasti waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita nyanyikan pujian ini. Bila Kau izinkan
segala sesuatu Tuhan izinkan semua sesuatu terjadi semua untuk kebaikan kita. Semua untuk kebaikanku bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Amin. Kita tahu bahwa semua adalah kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan buat bagi kita. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau kita bicara bulan Agustus, maka selalu menjadi bulan yang sangat istimewa bagi bangsa ini, karena kita tahu saudara-saudara sekalian bahwa di bulan Agustus maka kita akan memperingati yang namanya Hari Kemerdekaan, ya kan? Maka tadi kita sudah menyanyi lagu Indonesia Raya, karena esok hari saudara-saudara sekalian negara kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75, ya kan? 75. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kita percaya bahwa kita ada karena negara ini mengalami kemerdekaan. Merdeka. Merdeka. Harus merdeka kita, ya. Nah, saudara berkati oleh Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang sebuah tema, yaitu hidup merdeka. Hidup merdeka. Ini kita akan belajar bersama-sama saudara-saudara sekalian tentang apa itu hidup merdeka. Saya dasari firman Tuhan pada pagi hari ini dari sebuah bagian firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang kelima. Saudara yang punya Alkitab bisa bukanya dan lihat itu. Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-13. Dua ayat dari bagian ini saudara-saudara sekalian, kita akan baca semuanya. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, mungkin kita bisa baca sama-sama, ya. Satu ayat lebih mudah untuk mengikutinya. Galatia 5 ayat yang pertama. Kita baca yang pertama. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
Nah, Bapak Ibu sudah berkata oleh Tuhan, apakah artinya merdeka? Ya, apakah artinya merdeka? Saya coba lihat dari berbagai macam buku saudara-saudaraku, tapi dari semua macam buku yang saya baca, maka ada sebuah kesimpulan penting yang bisa kita pelajari, bahwa pada waktu kita bicara tentang kata merdeka, maka merdeka itu diartikan sebagai tidak terikat. Merdeka diartikan dengan tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, ya kan? Sehingga dikatakan kita merdeka, saudara-saudara sekalian, karena kita gak bergantung dan tidak diikat oleh orang lain, saudara-saudara sekalian. Jadi merdeka itu tidak terikat, tidak bergantung kepada atau pihak tertentu, leluasa, atau juga dapat berbuat sekehendak hatinya. Itu kadang-kadang pemahaman arti dari sebuah merdeka. Tetapi ada juga bagian-bagian lain mengatakan, banyak orang mengartikan tentang kemerdekaan itu atau kebebasan itu adalah kehidupan yang tanpa halangan atau tanpa rintangan. Ya, misalnya kita bicara jalan tol, selalu dikatakan ini jalan untuk kemerdekaan nih, ya kan, gak ada halangan, gak ada rintangan dan sebagainya. Nah, setelah berkata itu karena pemahaman itu jadi pemahaman dalam kehidupan orang percaya, gitu. Kalau kita bicara tentang kemerdekaan, maka kita merasa bahwa orang Kristen itu merdeka karena kita bilang kemerdekaan Kristen. Jadi orang Kristen itu tidak perlu menghadapi tantangan, tidak perlu menghadapi halangan, tidak perlu menghadapi rintangan. Sehingga saudara-saudara sekalian, pada waktu orang-orang percaya menghadapi sebuah tantangan, dia mulai kecewa, gitu. Dia mulai bersungut-sungut misalnya, dia mulai marah dengan persoalan itu, dia mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena kadang-kadang kita salah memahami apa arti kemerdekaan, apa arti yang namanya kebebasan yang Tuhan beri bagi saudara dan saya, apa artinya tentang sebuah kehidupan yang tanpa halangan atau rintangan. Nah, hari ini saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari bagian firman Tuhan, apa yang dimaksud dengan hidup merdeka di dalam Kristus. Apa yang dimaksud dengan hidup merdeka dalam Kristus? Nah, kita lihat yang pertama, saudara-saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan hidup merdeka dalam Kristus? Ayat yang pertama bilang ini bagian kita. Dalam bagiannya yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi takut. Nah, saudara yang diberkati oleh itu, apa yang pertama kita pelajari? Oh, yang pertama kita pelajari, hidup merdeka dalam Kristus adalah hidup yang tetap kokoh dalam menghadapi tantangan. Ya kan? Hidup merdeka di dalam Kristus adalah yang tetap kokoh dalam menghadapi tantangan. Alkitab mencatat kepada kita tentang sebuah kata yang menarik. Kalau sudah perhatikan di situ dikatakan, karena itu berdirilah teguh. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kalau kita memahami tentang arti kata berdiri teguh, maka kata berdiri teguh ini mengingatkan kepada kita tentang sebuah fondasi. Waktu kita bicara tentang berdiri teguh, ini berbicara tentang sebuah dasar. Waktu kita berbicara tentang berdiri teguh, itu artinya sebuah pemahaman tentang hidup tetap bertahan. Sehingga waktu kita katakan karena itu berdirilah teguh di dalam kemerdekaan yang kita terima, ini mengajarkan kepada kita tentang keadaan atau waktu di mana kita harus selalu siap sedia dan berdiri dengan penuh semangat serta keteguhan hati. Nah, setelah kamu diberkati oleh Tuhan, ini yang saya katakan pada awal tadi, bahwa kadang-kadang kemerdekaan itu disalahartikan. Tetapi kalau kita belajar tentang kemerdekaan yang disalahartikan oleh Alkitab, maka diingatkan saudara dan saya harus menjadi orang-orang percaya yang memiliki fondasi yang kuat, orang-orang percaya yang memiliki dasar yang kuat, orang-orang percaya yang tetap bisa bertahan di dalam menghadapi setiap tantangan, menghadapi sebuah persoalan, menghadapi sebuah pergumulan dalam kehidupan ini. Nah, pertanyaan yang terpenting adalah fondasi ini yang kadang-kadang tidak kita miliki. Nah, saya mau ajak saudara melihat satu bagian firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai 27. Saudara bisa lihat di situ, saudara, gambaran yang disampaikan tentang dasar ini. Jadi kalau saudara baca dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27, maka saudara-saudaraku di situ digambarkan tentang dua macam dasar. Alkitab bilang ada orang Kristen yang berdiri teguh, kuat, mendirikan rumahnya di atas batu. Artinya saudara-saudaraku, orang yang melakukan dan melakukannya adalah orang yang bijaksana, sehingga waktu ada hujan datang, ada yang dikatakan batu
perhatikan ayat ini. Kalau kita bicara secara fisik, maka kita belajar ya. Kelihatannya itu sama ya. Konstruksinya itu sangat kuat, sama-sama kuat. Tapi yang membedakannya apa? Dasarnya. Satu dasarnya batu, satu dasarnya pasir. Sehingga apa yang terjadi saya katakan tadi, pada waktu begitu banyak gelombang, begitu banyak banjir, gempa dan sebagainya, maka apa yang terjadi saudara sekalian? Maka dari dua rumah yang dibangun dengan sebuah konstruksi yang benar, dengan bangunan yang benar, tapi dengan dasar dan maka yang terjadi adalah bahwa rumah yang dibangun dengan pasir itu akan runtuh. Ya kan? Berapa lalu kita tahu ada apa itu namanya banjir di Sulawesi. Itu ada ibu ini kayaknya hebat, ibu ini bisa humas, dia dapat beritanya sudah luar biasa gitu. Lalu kami telepon Wilna gitu, gimana gini. Dia bilang iya ada banjir, cuma dia nggak main. Nah di banjir ini saudara-saudara yang terjadi banjir yang sudah pernah terjadi juga. Tapi menarik saudara-saudaraku, ada satu rumah katanya, rumah jemaat juga di situ. Rumah itu semua habis. Fondasi-fondasinya semua habis, rata dengan tanah gitu. Karena banjirnya terkuat sekali. Kenapa terjadi saudara-saudara sekalian? Karena memang dia tidak punya fondasi yang kuat mungkin seperti itu. Sehingga pada waktu datang banjir bandang begitu kuat itu semua habis. Tapi orang itu sempat lari, tapi rumahnya nggak bersisa. Fondasi-fondasi semua habis dihantam oleh air itu. Karena apa? Fondasi tidak kuat. Saya belajar pengalaman untuk terjadi gempa saudara-saudara sekalian. Gempa di mana kami ada pada waktu itu, ada berapa rumah dekat gereja, berapa rumah sebelum gereja itu rumahnya runtuh, langsung tutup. Tapi kalau kami melihat gereja yang dibangun di mana kami melayani, gerejanya nggak runtuh gitu. Walaupun gereja begini, ini nggak runtuh, tapi belakang rumah dari gereja itu dia runtuh. Apa yang terjadi? Karena memang ada fondasi yang berbeda, saudara-saudara sekalian. Nah, apa yang mau saya gambarkan dalam bagian ini, saudara-saudara sekalian? Inilah hidup berKristus. Kita sama-sama pakai uniform mungkin. Kita sama-sama bawa Alkitab. Kalau kita bicara tentang Kristen, sama-sama kita katakan sudah begitu lama, 10, 20, 30, 40 tahun. Ya kan? Sama-sama percaya kepada Yesus. Sama-sama memiliki Alkitab yang sama. Tetapi saudara-saudara, pertanyaannya, jangan kita bangga dengan Kristen kita, tapi apakah kita sudah memiliki dasar yang kokoh? Ini yang penting. Ya kan? Ini yang penting. Apakah kita sudah memiliki sebuah fondasi dari batu atau dari pasir? Sehingga pada waktu datang tantangan, datang persoalan, datang pergumulan hidup, kita menjadi orang-orang yang mulai kalah dengan persoalan itu. Kita nggak merdeka. Kita mulai kalah dengan ketakutan itu. Kita mulai kalah dengan persoalan itu. Kita mulai kalah dengan kekhawatiran itu. Kenapa? Karena fondasi kita, dasar kita bukan batu, tapi pasir. Walaupun sama-sama kita dibangun dari kecil dengan sekolah minggu, ikut ini, kita dibangun dari sebuah kekristenan dari lahir kita. Tetapi fondasi kita pada waktu tidak kuat, maka saya mau katakan kita selalu kalah dengan persoalan. Kita menjadi mundur gara-gara sebuah persoalan. Kita mulai mundur gara-gara sebuah kesulitan hidup. Kita mulai gampang marah. Kita gampang sakit hati. Kita gampang mulai tersinggung. Kenapa saudara? Karena fondasi kita bukan batu, tapi pasir. Tapi saya mau katakan hari ini, pada waktu engkau menjadi orang yang bisa berdiri teguh dengan dasar batu yang kokoh, saya mau katakan hari ini, waktu engkau menghadapi tantangan gelombang badai, hujan badai yang besar dengan persoalan-persoalan yang berat, kau akan tampil menjadi pemenang. Kenapa? Karena kau adalah orang-orang yang sedang dibangun di atas dasar sebuah batu. Hidup merdeka dalam Kristus adalah hidup yang tetap kokoh dalam menghadapi sebuah tantangan. 1 Korintus 15 ayat 58 dibilang demikian. Kalau saudara yang punya kitab bisa lihat itu. Dikatakan demikian. Karena itu, ya, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, kata Paulus pada orang Korintus, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, ya kan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kan jelas ini Alkitab ini saudara sekalian, ya kan?
Damaskus pasti ada persoalan. Gak ada manusia yang punya pergumulan. Paulus juga menghadapi sebuah persoalan yang berat sebagai rasul Tuhan. Tapi dia katakan, saudara-saudara, berdirilah teguh. Masalah boleh ada, keadaan ekonomi sekarang katakan krisis, resesi dan sebagainya, saudara-saudara sekalian. Tapi mari orang-orang yang dibangun dengan dasar batu, maka berdiri teguh, jangan goyah. Ada persoalan, dia selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kata tidak sia-sia ada berkat, tidak sia-sia ada kemenangan. Waktu kau datang beribadah, kau bersekutu walaupun hatimu sedang hancur. Waktu datang bersekutu walaupun kau sedang di rumah menghadapi persoalan yang berat. Engkau datang beribadah walaupun kondisi pandemi yang sangat berat. Engkau datang ke rumah Tuhan, maka Tuhan bilang, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada kekuatan kesehatan, ada berkat yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Hidup merdeka dalam Kristus mengajar kepada kita untuk kita hidup tetap kokoh dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, apa yang disebut dengan hidup merdeka dalam Kristus? Ayat yang pasal yang kelima, masih pasal yang kelima. Ayat yang pertama bagian yang B dibilang ini, dan jangan mau lagi dikenakan apa? Kok perhambaan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, hidup merdeka dalam Kristus adalah hidup yang tidak dijajah, atau hidup yang tidak dikuasai. Kalau kita bicara kuk, pasti semua kita tahu kuk ini ya. Kuk ini adalah kayu dengan jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik sehingga bersama-sama dapat menarik beban yang berat. Tahu ya, mana gambarnya? Kalau ada sapi begitu ya pasti tahu ya, ada kuk itu ya, yang misalkan mereka bisa ada di sini juga ada kuknya yang di sini panjang lintang begitu. Nah itu akan membuat mereka jarak saudara-saudara sekalian, sehingga saudara-saudara sekalian mereka nggak tumbuhkan itu, ya, sehingga mereka sama-sama bisa mengangkat berat. Itu pun kalau kita bicara perhambaan secara etimologi, maka perhambaan itu adalah suatu kondisi atau keadaan di mana seseorang menjadi budak. Itu perhambaan, menjadi budak. Tetapi saudara kadang-kadang bukan hanya menjadi budak yang datang dan pergi, tetapi saudara-saudaraku, kata budak maka dia sepenuhnya berada dalam kendali tuannya. Kalau saudara ingat kisah siapa nih? Kisah Yusuf, ya, yang dijual ke Mesir, saudara-saudara sekalian, dia jadi budak. Gitu. Budak itu tidak hanya sekedar menjadi pembantunya, tapi dia budak itu dikuasai oleh tuannya. Ya. Jadi tuannya yang mengatur, dan itu namanya perhambaan. Jadi Alkitab katakan, jangan lagi kamu, dikatakan tadi, mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa itu kuk perhambaan? Kuk perhambaan adalah kondisi atau keadaan yang membuat kita menjadi orang-orang yang dikendalikan oleh keinginan sendiri dan menjadikan kita tidak percaya kepada Tuhan, atau keterikatan kita kepada hal-hal duniawi. Itu kuk perhambaan. Jadi sekali saya katakan, kuk perhambaan adalah kondisi atau keadaan yang membuat diri kita, membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang dikendalikan oleh keinginan sendiri dan menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga teman-teman katakan, hidup merdeka dalam Kristus adalah orang-orang yang hidupnya gak mau dijajah. Artinya adalah orang-orang yang tidak mau dikendalikan oleh keinginan sendiri, orang-orang yang tidak mau dikendalikan oleh hawa nafsu, dikendalikan oleh keakuannya, tapi hidup ini harus dikendalikan oleh Kristus. Ya kan? Nah kalau kita belajar bagian ini, saudara-saudaraku, saya katakan masih banyak orang-orang yang menamakan dirinya Kristen, tapi hidupnya belum bersungguh-sungguh merdeka, belum merdeka, masih dijajah, masih menjadi budak. Banyak saudara sekalian, masih banyak orang-orang Kristen di zaman sekarang, zaman milenial ini, zaman now ini, belum mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Hidupnya masih dijajah, hidupnya masih menjadi budak. Artinya hidupnya masih dikendalikan, bukan mengendalikan.
Hidup kita masih dikendalikan oleh uang. Hidup kita dikendalikan oleh kesibukan. Hidup kita dikendalikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita lupa beribadah kepada Tuhan. Oh, nggak bisa, Mayor, nanti dulu. Ini hari ini saya belum bisa, banyak pekerjaan saya, banyak dagangan saya, banyak jualan saya, banyak kesibukan saya. Kita dikendalikan oleh pekerjaan. Harusnya adalah kita yang mengendalikan pekerjaan kita. Kita yang mengendalikan usaha kita. Dan waktu kita dikendalikan oleh hal ini, kita adalah budak. Kita belum merdeka. Kita masih dijajah. Saudara diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, ya, jika kita sudah merdeka, maka kita jangan mau lagi dikenakan kuk perhambanan. Ya, pekerjaan menjadi kuk kita. Ya kan, yang membuat kita menjadi orang-orang yang lupa kepada Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Hidup dalam Kristus adalah kemerdekaan. Hidup dalam sebuah kebebasan yang Tuhan beri bagi saudara dan saya untuk hidup di dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Dan saya mau katakan hari ini, mari kita belajar saudara-saudara sekalian. Peristiwa-peristiwa pandemi yang kita hadapi sedang mengajar kepada kita. Apa kita mau diikat dengan kuk perhambanan, atau kita mau belajar untuk mendekatkan diri dan membuat Tuhan dalam hidup kita menjadi sebuah yang utama. Hidup kita selalu dijajah. Hidup dalam Kristus adalah hidup yang tidak dijajah oleh kuk perhambanan. Lalu apa yang menjadi kita lagi saudara-saudara? Yang kedua, ketakutan. Karena ketakutan juga menjadi bagian yang selalu menjadi hidup kita. Jadi hidup dalam hidup yang mau dijajah artinya adalah bahwa kita tidak terikat lagi dengan namanya ketakutan itu. Takut bukan sesuatu yang salah, tapi saya mengatakan bahwa segala bentuk ketakutan yang berlebihan, ya, yang dapat memperbudak hidup kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan, itu yang salah. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, selama kita hidup terus dalam Tuhan, menumbuhkan kedewasaan rohani dalam Tuhan, maka kita belajar untuk kita selalu hidup jauh daripada ketakutan itu. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7 bilang ini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7, biar dilihat. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, masih banyak orang Kristen yang takut sampai hari ini. Takut ini, takut ini, takut ini. Jangan kita mau dijajah, dibelenggu dengan ketakutan itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Amin. Tapi Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan. Kata membangkitkan, memberikan keberanian. Kata membangkitkan, memberikan semangat. Kata membangkitkan, memberikan kita kemenangan. Kata membangkitkan, memberanikan kita melangkah menjalani hidup ini untuk semakin hari lebih dekat kepada Tuhan. Hidup dalam Kristus yang kedua adalah hidup yang tidak dijajah. Saya nggak tahu hari ini apakah saudara masih dijajah dengan ketakutan itu? Apakah saudara masih dijajah dengan kekhawatiran? Apakah saudara masih dijajah dengan kebingungan? Saudara sedang dijajah dengan sebuah keputusasaan. Hari ini saya mau katakan, engkau harus merdeka, engkau harus bebas, engkau harus keluar dari ketakutan itu. Karena Allah tidak memberikan kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan semangat kita untuk kita semakin hari berani menghadapi hidup ini. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, apa artinya hidup dalam merdeka dalam Kristus? Ayat yang ke-13 dikatakan demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, hidup merdeka dalam Kristus yang ketiga mengajak kepada kita adalah hidup yang bertanggung jawab. Ya kan? Hidup yang bertanggung jawab. Firman Tuhan katakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kalau saudara perhatikan kata dipanggil, kata dipanggil artinya perlu kita sadari bahwa kemerdekaan kita atas dosa itu bukanlah karena usaha kita untuk melakukan itu. Kita dipanggil. Ya kan? Kalau orang lamar kerja, ya,
Ya kan? Dipanggil. Bapak Stefan, iya. Boleh Pak, ini lamarannya sudah masuk. Datang Pak ya. Panggil Stefan udah datang. Lalu kawan-kawan itu adalah bentuk perbuatan Allah untuk memerdekakan kita, untuk memberikan kita kebebasan dari dosa melalui Yesus Kristus. Sehingga yang 13 katakan, kalau kau sudah merdeka, maka dikatakan janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jadi kalau saudara baca bagian ini, saudara-saudara, setelah kata merdeka itu, kita sudah dipanggil untuk merdeka, maka kita harus mempergunakan kemerdekaan. Artinya adalah kita harus bertanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan, menghargai kemerdekaan yang Yesus berikan. Artinya kita harus menjadi orang-orang percaya yang setia, yang taat beribadah, hidup melakukan kehendak Tuhan. Ini hal penting kita pelajari. Saudara, penting kita belajar bahwa saya mau bilang apapun yang kita peroleh, berkat, keberhasilan, kesehatan, saya katakan ini bukan karena kita kuat, bukan karena kita yang melakukannya. Saya diberkati karena saya kerja keras, enggak. Saya sehat karena saya minum vitamin, enggak. Tapi saya mau katakan semua yang kita peroleh dalam hidup ini, itu semua adalah karena perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita dipanggil untuk merdeka. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, ingatlah bahwa saudara dan saya harus mempertanggungjawabkan kemerdekaan yang Tuhan beri itu. Harus dipertanggungjawabkan. 1 Petrus pasal 4 ayat 5 bilang ini, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Mati pun diminta pertanggungjawaban. Ya kan? Mati pun diminta pertanggungjawaban. Saya mau bilang ayat ini artinya apa? Saya mau bilang bahwa kekristenan bukan hanya bicara kondisi saat ini, tetapi juga kondisi yang akan datang. Kekristenan itu bicara surga dan neraka. Kekristenan bicara tentang berkat dan kutuk. Dan saya mau katakan, ini ada dalam pilihan. Ini adalah pilihan. Saya mau tutup dengan satu ayat. 2 Korintus 5 ayat 10. Tolong buka. 2 Korintus 5 ayat 10. Lihat bagian ini, saudara-saudara sekalian. Dapat? Baik. Sebab kita semua, siapa itu? Saya, saudara, suami, istri, anak-anak. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ini pertanggungjawaban. Kalau saudara sudah terima kemerdekaan karena dipanggil oleh Kristus, jangan pergunakan kebebasan dengan sesuka hati kita. Tapi mari waktu bahagia ini kita untuk hidup setia kepada Tuhan, hidup taat kepada Tuhan. Karena apa? Apapun yang kita lakukan saat ini, saudara-saudara sekalian, baik itu jahat maupun baik, maka Tuhan bilang, engkau akan memperoleh apa yang kamu terima, surga dan neraka, berkat dan kutuk. Kalau hari ini kau bilang, Tuhan, kenapa saya nggak pernah diberkati? Kenapa saya punya masalah nggak pernah berhenti? Mungkin kita sedang hidup dalam sebuah kehidupan yang belum benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu berubah. Suami, istri, anak-anak, nggak ada ceritanya. Suami saya ditanya, gimana anak-anak istrimu? Oh, suaminya baik, anak-anak istrinya oke, masuk semua. Oh, sudah. Masing-masing mempertanggungjawabkannya, baik ataupun jahat, apa yang dilakukan dalam hidupnya. Saya mau katakan hari ini, waktu engkau hidup benar dalam Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan, saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kau akan terima surga yang Tuhan siapkan dalam hidup. Waktu kau hidup di luar kehendak Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, tidak beribadah, maka saya mau katakan di dalam Yesus Kristus, kau akan melihat sebuah kehidupan yang tidak diberkati Tuhan. Kutuk dan berkat, dua pilihan ada di tanganmu. Surga dan neraka ada di tanganmu. Hari ini saudara-saudara sekalian, mari pertanggungjawabkan hidup kemerdekaan yang Tuhan beri bagi kita, sehingga hari ini kita akan terima kemenangan dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Hari ini hiduplah merdeka dalam Kristus. Jangan merdeka dalam dunia, karena dunia memberikan kemerdekaan yang terbatas, kemerdekaan yang hanya secara fisik. Tapi kemerdekaan dalam Kristus mengajar kita untuk kita hidup kokoh dan teguh dalam Tuhan. Kalau hari ini kau belum setia untuk beribadah, rubah pola pikir itu. Kalau kau belum taat beribadah, rubah itu. Karena apa? 2 Korintus 5:10 katakan apa? Dia akan minta pertanggungjawabanmu. Dalam bagian firman Tuhan atau Korintus 4:5 dikatakan juga pertanggungjawaban kepada Dia yang harus dapat menghakimi kita. Saudara diberkati, hidup bukan di dunia ini. Kekristenan bukan bicara dunia, tapi Kristen bicara pada waktunya nanti. Surga yang kekal yang Tuhan beri bagi kita. Kita rindu semua keluarga-keluarga kita dibawa untuk hidup dalam sebuah tempat di surga, di mana kita bisa bersama-sama hidup bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, selama masih ada kesempatan yang Tuhan beri bagi kita, mari bertanggung jawab untuk kemerdekaan yang Tuhan telah beri bagi kita. Hidup merdeka dalam Kristus, sehingga saudara-saudara sekalian sudah terima kemenangan dalam Tuhan. Saya nggak tahu saudara sedang menghadapi persoalan apa, tapi hari ini saya mau katakan ada kemenangan yang Tuhan beri bagi kita. Merdeka dalam Kristus, ada kemenangan Tuhan siapkan bagi kita. Ada sebuah pujian mengatakan kemenangan terjadi di sini. Kalau saudara belum menang hari ini, saudara sedang dijajah oleh persoalan, saudara sedang dijajah oleh ketakutan, saudara sedang dijajah, dikuasai oleh masalah, oleh pergumulan, oleh apapun bentuknya saudara sekalian. Maka pada waktu yang penting hari ini, Yesus memanggil engkau untuk merdeka. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, mari engkau harus tak berdiri teguh dalam Tuhan. Jangan goyah, karena hidup bersekutu dengan Tuhan, maka jerih payah tidak sia-sia. Kita akan puji ini saudara-saudara sekalian. Kalau sedang mau berdoa pada kesempatan hari ini, waktu yang baik ini, maka lakukan itu. Saya beri kesempatan pada saudara-saudara sekalian. Saudara mau bersyukur kepada Tuhan, lakukan itu. Ingin menaikkan doa, jangan rasa malu. Kenapa saya harus tiap minggu datang mayor? Harus, karena kita bilang tetap berdoa, terus berdoa, tiap hari berdoa, tiap minggu bangun baju dan bangun berapa, jangan salah, harus berdoa, karena itu yang Tuhan minta dalam hidup saudara sekalian. Karena hidup ini tidak mudah, tapi kita pada waktu mau hidup dalam Kristus, merdeka dalam Kristus, maka kemenangan terjadi atas hidup kita. Kita puji ini saudara-saudara sekalian. Kalau mau berdoa kemampuan perlakuan itu, ini tempat untuk melakukan itu. Berdoalah kepada Tuhan. Ku menyembah Tuhan. Mari sembah Tuhan dalam kudus hadirat-Nya. Katakan sama-sama, ku menyembah Tuhan. Ku kudus hadirat-Mu. Kan mau hampir di takhta kasih-Mu Tuhan. Kekuatan kita, kekuatan saudara dan saya hanya ada dalam Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Menyembah Tuhan, haleluya. Semua dalam hadirat Tuhan, kekuatan dalam hadirat Tuhan.
saudara mau menentukan Tuhan, saudara lakukan itu. Mungkin beri tempat dulu lakukan itu. Ingat hidup yang kita jalani, karena pertanggungjawaban yang Tuhan minta. Kalau hari ini kita masih terikat dengan dosa, kau harus putuskan itu hari ini, karena pertanggungjawaban Tuhan minta dari kita. Kalau kau belum setia, kau tak menghadapi ketakutan, kekhawatiran itu, maka kau harus putuskan itu. Karena kita dipanggil untuk merdeka, bukan untuk hancur. Kita dipanggil untuk diberkati, bukan untuk dikutuk. Kita dipanggil untuk menerima surga, bukan neraka. Terima itu hari ini. Terima itu hari ini. Saya kan puji ini sekali lagi koronnya sudah sekali. Persoalan dengan melakukan itu, ingin berdiri lakukan itu. Dan saya akan berdoa untuk hari ini. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan percaya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. dalam nama Yesus. Tuhan juga dengar doa mereka. Apapun mereka naikkan hari ini, sedang berdiri di hadapan Tuhan, hamba minta kepada Tuhan, kiranya kemenangan, kebebasan Tuhan berikan bagi mereka. Semua kami yang hadir hari ini berkati kami. Topang kami Bapa. Kami sedang menghadapi persoalan, menghadapi beban. Kami dipanggil untuk merdeka. Kiranya hari ini di dalam nama Yesus, sakit penyakit, persoalan, masalah diputuskan di dalam nama Yesus Kristus. Karena kami tahu hari ini Kau beri kami kemenangan. Terima kasih untuk semuanya. Kalau kami masih diikat dengan ikatan dosa, dosa apapun Tuhan, di dalam nama Yesus, putuskan supaya Kau terima berkat hari ini. Ini doa kami Bapa. Berkati kami semua jemaat-jemaat. Kami datang dengan sehat, dan di dalam nama Yesus kami pulang dengan sehat.
Karena kami tahu Yesus bersama dengan kami di tempat ini. Terpujilah Tuhan. Di dalam kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.